Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pemirsa, selamat datang di channel YouTube Susanto Harmin. Bersama kami di sini Mufid sebagai host, dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Zaki Al-Farizi, dan di sebelah depan saya ada yang punya ownernya channel ini ya, Bapak Susanto Harmin. Assalamualaikum Pak Susanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa billahi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang kami hormati, di saat pandemi seperti ini banyak sekali hal-hal yang harus kita pikirkan dan yang harus kita jaga, terutama kepada putra-putri kita di rumah. Kita tidak bisa memantau selama 24 jam penuh apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka berperilaku di luar. Ya, nah untuk kali ini alhamdulillah kita ketemu Ustadz Zaki Al-Farizi yang insya Allah akan membahas tuntas masalah muda-mudi di masa pandemi ini. Berikut saya akan bacakan profil daripada Ustadz Zaki. Beliau adalah bernama Zaki Al-Farizi, nama panggilan adalah Zaki. Kemudian pada tanggal lahir Jakarta 2 Juni 2003. Alamat rumahnya di Jalan PSS, Gang Trikora, RT 05, RW 05 nomor 38, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Jakarta Barat. Emailnya adalah zakfalfaris07@gmail.com. Kebangsaan Indonesia, jenis kelaminnya laki-laki, agama Islam, statusnya belum menikah. Catat tuh hadirin, belum menikah. Pendidikannya adalah paket C ya, jurusan IPS. Pendidikan terakhir beliau adalah paket C di PKBM Perti, alhamdulillah jurusan IPS, lulus pada tahun 2021. Kemudian beliau juga mendapat beberapa sertifikat penghargaan, di antaranya yaitu pada tanggal 15 Maret 2016 sertifikat Herbalis Muslim sebagai peserta program kuliah perubatan Jawi. Pada tanggal 3 Agustus 2019 piagam penghargaan sebagai juara 1 lomba dai dalam rangka Iftar 48. Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2019 mendapat piagam penghargaan sebagai lomba juara 1 lomba dai pada Ahad Islamic Fair, alhamdulillah. Ya, untuk pengalaman sendiri, beliau adalah pada tanggal 26 Juli 2001 sampai dengan saat ini beliau mengajar di salah satu madrasah ibtidaiyah Al-Mu'awunatul Khairiyah sebagai guru. Kemudian pada tahun 2019 beliau pernah memainkan film hijrah memerankan sosok Ustadz Dery Sulaiman. Untuk 2021 dan baru saja usaha di bulan ini ya, kita sama-sama menyaksikan beliau di acara iNews TV dalam acara ceramah Cahaya Hati. Baiklah pemirsa yang kami hormati, karena kita uber-uberan sama waktu dan kita tidak sabar lagi apa yang akan disampaikan oleh beliau mengenai pergaulan muda-mudi di masa pandemi ini. Ya, yang pertama saya berikan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kami ucapkan di channel YouTube Susanto Harmin. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan saja, tidak banyak pertanyaannya dan tidak sulit ya. Insya Allah Ustaz bisa memberikan solusi kepada pemirsa yang kebetulan nonton di channel ini. Yang pertama Ustaz, bagaimana menurut Ustaz tentang pergaulan muda-mudi saat masa pandemi sekarang ini? Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya cintai serta yang saya muliakan, para guru yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya muliakan pula dan yang saya hormati para pemirsa, subscriber setia daripada channel YouTube Susanto Harmin. Menyikapi daripada pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh host,
ya bagaimana menurut Ustadz tentang pergaulan muda-mudi saat masa pandemi sekarang ini. Yang mana masa pandemi saat ini banyak muda-mudi generasi bangsa yang kehilangan arah, kehilangan haluan, kehilangan tujuan, dan kehilangan moral, pendidikan, serta akhlak, yang disebabkan karena tidak adanya pendidikan secara intensif kepada muda-mudi generasi zaman. Sehingga daripada itu semua menimbulkanlah banyak kemaksiatan, banyak keburukan, bahkan angka kriminalisasi itu menjadi meningkat. Kenapa? Karena tadi muda-mudi generasi zaman yang saat ini banyak yang kehilangan arah, sehingga tidak dapat mempergunakan waktunya dengan baik yang seharusnya dipergunakan untuk belajar. Karena dia nggak betah di rumah, dia bete, akhirnya jalan-jalan ke guru. Seperti itu. Jadi tidak dapat mempergunakan waktunya dengan baik, sehingga banyak dari mereka yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maaf, seperti nongkrong sampai larut malam, bermain yang tidak kenal waktu, belajar yang tidak efektif. Sehingga dari situlah timbulnya keburukan-keburukan yang ada. Maka bagaimana pandangan Islam dalam hal-hal tersebut? Yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yauma la dhillu illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana nanti kelak di hari kiamat di padang mahsyar Allah akan berikan naungannya, yang dimana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ketika matahari sejengkal di atas kepala kita, tetapi orang-orang yang daripada 7 golongan tersebut tidak sedikit tersentuh oleh panasnya matahari. Siapa dia? Salah satunya di antara 7 tersebut adalah syabun nasa'a fi ibadatillah. 7 golongan yang mempergunakan masa mudanya. Di antara 7 golongan tersebut yaitu golongan pemuda-pemudi yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini Islam tidak melarang anak muda itu bermain. Islam tidak melarang anak muda tersebut untuk nongkrong. Tetapi bagaimana caranya bermainnya menjadi ibadah, nongkrongnya menjadi ibadah, obrolannya menjadi ibadah, dan berkumpulnya menjadi ibadah. Ketika di zaman Rasul pun tidak selamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu serius, tidak selamanya tegang, tetapi Rasulullah pun sempat bercanda, pernah tertawa, pernah bermain dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi dari mainnya tersebut, dari bercandanya tersebut, dari obrolannya tersebut membawa kepada hal-hal yang bermanfaat. Jadi nongkrongnya kita pada saat ini, bermainnya kita pada saat pandemi ini, alihkan kepada sesuatu yang bermanfaat. Contohnya ngopi, yang mana yang kita lakukan saat ini. Ngopi, ngobrol perkara iman dan Islam. Dan dari hal ini banyak pelajaran yang kita tangkap, banyak pelajaran yang kita dapat. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu semuanya bernilai ibadah dan bernilai pahala. Dalam hukum usul fikih, ya, qaul daripada ulama, al-wasail hukmul maqasid. Hukum sebuah wasilah itu juga sama hukumnya terhadap maksud dan tujuannya. Ya, jadi tempat kita ngumpul
kalau seandainya kita ngumpul tersebut membawa kepada hal-hal yang baik, maka hukumnya sudah termasuk ibadah. Karena apa? Dari obrolannya tersebut merujuk kepada ibadah. Kalau sudah seperti itu, maka obrolannya berpahala, ibadahnya pun berpahala. Itu yang bermanfaat. Musiknya, menjadi musik yang bermanfaat. Lagi nongkrong, setelah musik kopi, biar ingat mati. Musik-musik religi, musik-musik yang islami. Pergunakanlah gitar tersebut untuk mengingat kepada Allah. Maka dalam pandangan musik pun para ulama berbeda pendapat. Tidak serta-merta musik itu diharamkan, tidak. Tapi musik yang seperti apa yang diharamkan? Yaitu musik yang menjauhkan diri kita dari Allah. Sedangkan musik-musik yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka hukumnya mubah. Boleh-boleh saja, tidak menjadi haram. Asal apa? Musik yang religi, musik yang islami, sehingga nongkrongnya kita sambil mendengarkan musik tersebut. Ketika orang mendengar, maka di hati tersentuh. Terkadang ada Allah itu memasukkan hidayah kepada diri seseorang tidak hanya melalui pengajian. Ada yang melalui musik, ada juga yang melalui tongkrongan, dan ada juga dari hal-hal yang lainnya. Tidak harus pengajian. Nah, dalam hal ini sudah terjadi salah satu tokoh di Indonesia yang mana pernah saya mainkan perannya di Trans TV waktu itu di acara hijrah. Beliau adalah Ustadz Dery Sulaiman. Ketika itu saya berbincang kepada Ustadz Dery Sulaiman, ternyata Ustadz Dery Sulaiman itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk melalui musik, mendapatkan hidayah yang menyentuh kepada hatinya itu melalui musik, sehingga beliau bertobat, lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan ketika bertobat beliau berdakwah pun melalui musik. Berdakwah melalui musik, dan berapa banyak orang yang tertarik dengan Islam, yang hatinya tersentuh kepada Islam, ingin beribadah kepada Allah melalui musik. Jadi segala sesuatu itu bisa menjadi bermanfaat kalau kita mempergunakannya dengan baik. Tongkrongan bisa menjadi bermanfaat kalau kita mempergunakannya dengan baik. Hindarilah hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang berbau kepada keburukan, seperti narkoba dan yang lainnya, seperti musik-musik yang menjauhkan dari Allah, yang mana itu semua adalah program Yahudi. Kata Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-120, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan tidaklah ridho orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada kamu yang mengikuti millata Ibrahim, yang mengikuti ajaran-ajarannya Nabi Ibrahim, yaitu Islam, sehingga orang-orang Islam tersebut mengikuti ajaran-ajaran mereka. Contohlah daripada ini, ada 4F sumber keburukan yang mana orang-orang Yahudi ini lontarkan untuk menghancurkan generasi bangsa. Satu, daripada food, makanan, yang mana semua makanan sekarang berbau barat, ya, yang mana makanan tersebut identik dengan makanan luar, yang dari situ kita belum tahu halal atau haramnya. Tetapi karena anak-anak muda sekarang terbawa oleh tren, terbawa oleh zaman, hingga yang penting gue keren, yang penting gue makan, yang penting bisa duduk di kafe, yang penting bisa mewah kelihatannya. Sedangkan di makanan tersebut kita belum tahu itu halal atau haram. Sekalipun halal kita belum tahu itu baik atau buruk. Itu dari satu makanan food. Yang kedua, fashion. Fashion bisa berubah
Karena apa? Karena terbawa oleh zaman. Yang seharusnya di dalam Quran surah Al-Ahzab, wanita itu menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah, menghijab seluruh tubuhnya. Agar apa? Agar menghindari pelecehan yang dilakukan terhadap wanita. Tetapi karena perkembangan zaman yang negatif dan orang-orang Yahudi ingin menghancurkan generasi-generasi Muslim dan ingin menghancurkan Islam dengan cara menghancurkan generasinya, diluncurkannya lah fashion yang mana dari fashion tersebut membuka aurat, fashion yang kurang bahan sehingga bagian belahan tubuhnya terlihat. Dan dari situlah timbullah kemaksiatan, timbul keburukan. Kalau sudah wanita-wanita nongkrong tengah malam, nongkrong tidak ingat waktu, bahkan bukan hanya itu, tetapi memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Sedangkan daripada hal tersebut, dari bagian makanan dan minumannya diracuni oleh miras, diracuni oleh narkoba, terjadilah perzinahan. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu baru dari dua hal, food dan fashion, sudah menghancurkan generasi bangsa. Ditambah lagi fun. Apa itu fun? Kesenangan. Yang mana banyak hal-hal yang menyenangkan jiwa muda-mudi saat ini, sehingga daripada hal-hal kesenangannya tersebut menjauhkan dirinya dari Allah. Tadi contohnya seperti nongkrong-nongkrong yang tidak bermanfaat, musik-musik yang menjauhkan diri dari Allah. Banyak anak muda sekarang yang menyanyikan lagu barat, begitu ditanya artinya saya juga nggak tahu. Yang penting senang, yang penting nyanyi. Masya Allah. Dari hal-hal tersebut menjauhkan dirinya daripada Allah. Dan yang mana sekarang timbul aplikasi-aplikasi untuk bermain. Ya, aplikasi-aplikasi untuk bermain, aplikasi untuk menyenangkan diri muda-mudi saat ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah tidak menjadi masalah kalau itu semua tidak membuat jauh diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya aplikasi tersebut tidak menjadi haram kalau kita dapat mempergunakan aplikasi tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, atau untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi saran, ya, tanggapan dari saya pribadi, bahkan dalam sudut pandang Muslim, untuk hal pergaulan dan kondisi zaman pada saat ini, ya, pergunakan pergaulanmu untuk hal-hal yang bermanfaat, pergunakan nongkrongmu untuk hal-hal yang berfaedah, dan pergunakan segala hal-hal kesenangan yang kamu lakukan itu khususnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seminimalnya dapat mendekatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi menyikapi soal pergaulan tersebut, agama seseorang itu bagaimana agama temannya. Kalau agama temannya baik, maka agama dia pun baik. Kalau agama temannya buruk, maka agama dianya pun buruk. Kenapa bisa seperti itu? Karena pergaulan, ada yang dapat menahan diri dari segala sesuatu, ada yang tidak dapat menahan. Sehingga yang seharusnya membawa arus akhirnya terbawa oleh arus. Jadi seperti itulah. Kalau kamu, kata Nabi, kalau kamu bergaul kepada tukang minyak wangi, maka kamu akan terbawa wangi. Kalau kamu bergaul kepada tukang pandai besi, maka kamu akan terbawa bau oleh tukang pandai besi tersebut.
Artinya teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan, teman sangat berpengaruh dalam agama seseorang, dan teman pun sangat berpengaruh dalam sikap dan sifat seseorang. Maka pandai-pandailah berteman, pandai-pandailah bergaul, dan pandai-pandailah mengatur waktu. Mungkin itu. Iya. Jadi demikian pesan yang dapat kita ambil hikmahnya untuk menjaga pergaulan anak-anak kita ya, muda-mudi di masa pandemi seperti ini. Karena memang di saat pandemi seperti ini kita jujur saja kita sebagai orang tua agak kurang untuk mengontrol anak kita, karena memang di sini fungsi orang tua itu adalah sebagai CCTV-nya anak gitu ya. Jadi kita harus memantau anak ke kiri, anak ke kanan, kita harus tahu apa yang dia melakukan. Ya termasuk anak juga berlama-lama dalam kamar, kita harus tahu. Ya kan, dia buka laptop, dia buka handphone sekali geser aja bisa berubah. Ya handphone bisa menjadi apa saja gitu kan, karena handphone itu sudah seperti berselancar atau itu sudah seperti berselancar seperti itu. Nah, jadi demikian yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Zakir Manusi. Menurut Ustaz bagaimana dengan kondisi sekarang yang kian maraknya aplikasi utamanya ya, yang sudah kadung merebak di Indonesia. Bismillah. Ya, sebelumnya aplikasi ini memang banyak menjerumuskan muda-mudi generasi bangsa kepada hal-hal yang negatif. Ya. Karena kita sudah terlanjur, aplikasi sudah sudah mendarah daging di generasi muda-mudi saat ini gitu ya. Ini sudah wajar saja kayak kelihatannya ya, menggunakan aplikasi tersebut dengan berjoget-joget di depan kamera ya, dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan banyak mudorotnya dari hal-hal tersebut. Maka bagaimana sikap kita nih, bagaimana langkah kita setidaknya meminimalisir hal-hal keburukan dari aplikasi tersebut. Mungkin untuk menghilangkan itu hal yang berat, bahkan mungkin hal yang tidak mungkin untuk kita hilangkan aplikasi tersebut atau kita cegah daripada generasi bangsa agar tidak mempergunakan aplikasi tersebut. Tetapi untuk meminimalisir daripada keburukan, mari kita sama-sama mempergunakan aplikasi tersebut kepada hal-hal yang positif. Contoh, bagi yang memiliki usaha, pergunakan aplikasi tersebut untuk mempromosikan usahanya. Bagi yang bisa dakwah, pergunakan aplikasi tersebut untuk dakwah. Bagi yang bisa nyanyi sekalipun, maka nyanyilah di aplikasi tersebut dengan nyanyian-nyanyian yang religi. Bagi yang bisa ngaji, upload ke aplikasi tersebut. Untuk apa? Menyaingi kemaksiatan. Bukan berarti kita ngaji di aplikasi tersebut untuk ria. Bukan berarti kita berdakwah dan kita upload ke aplikasi tersebut untuk ingin dipandang orang lain. Bukan berarti kita membuat sebuah konten belajar lalu kita upload di YouTube kah atau di aplikasi-aplikasi yang lain itu untuk hal-hal yang memang menyombongkan diri, bukan. Tetapi dalam rangka menyaingi keburukan-keburukan sehingga kita dapat meminimalisir keburukan, bahkan kita bisa menghilangkan keburukan yang seminimalnya dari daerah kita, dari wilayah kita, bahkan insya Allah dari negara kita, tanpa menghilangkan aplikasinya, tetapi kita menghilangkan keburukannya lalu mengganti aplikasi tersebut untuk menjadi hal-hal yang lebih baik, khususnya untuk dakwah. Untuk apa? Menebar kebaikan. Karena kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah orang yang paling baik, kata Allah? Siapa orang yang paling baik
daripada orang-orang yang selalu mengajak orang lain kepada Allah, da'a ilallahi wa amila salihan, dan orang-orang yang selalu berbuat baik, wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan aku ini orang muslim. Artinya kalau memang sudah mengatakan aku ini orang muslim, dia berserah diri kepada Allah, dia patuh kepada aturan Allah, dia selalu berbuat baik, tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita jauhi. Sehingga meskipun aplikasi tersebut merajalela, aplikasi tersebut masih berkembang, tetapi kita dapat mempergunakan aplikasi tersebut untuk berbuat baik, untuk dakwah kepada Allah. Bahkan kita bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik sehingga meninggalkan segala kemaksiatan dan segala keburukan. Seperti itu. Masya Allah, ya. Jadi demikian pemirsa, subscriber, pecinta channel YouTube Sesat Harmin. Demikianlah banyak sekali manfaat yang kita dapatkan pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini menjadi manfaat buat kita semua, khususnya buat pemirsa channel YouTube Sesat Harmin. Ustaz, yang terakhir, kira-kira nih ada tips gak gitu ya dari Ustaz gitu kan ya, untuk meminimalisasi anak-anak muda kita untuk yuk sama-sama lah back to masjid gitu ya, kita kembali ke masjid gitu kan ya, kita ramaikan masjid ya kan ya, kita ramaikan masjid, kita sepikan mall. Itu setuju gak ya? Ya terus itu saya monggo Ustaz silakan. Iya. Kembalikan generasi bangsa muda-mudi muslim kepada masjid. Maka tipsnya adalah ya, yang pertama kali saya sarankan bukan kepada muda-mudinya, tapi pada siapa? Kepada orang tua yang ada di masjidnya. Terkadang anak muda itu merasa minder dari masjid. Kenapa? Karena merasa takut kepada orang tua nih. Orang tuanya nanti begini nanggepin anak mudanya. Jadi tidak ada dukungan moralnya, tidak ada dukungan ilmunya kepada anak-anak muda. Jadi yang pertama, agar anak muda ini bisa masuk kembali ke dalam masjid, mau lagi datang ke masjid, hayo orang tuanya, baik itu sepuh wilayahnya maupun asatidz setempatnya yang ada di sekeliling masjid, rangkul anak muda, datangi anak-anak muda, silaturahimi, bahkan ikut ngobrol, kalau perlu ikut nongkrong. Artinya ikut nongkrong tersebut bukan berarti ikut campur kepada hal-hal anak muda, kepada pergaulan anak muda, tetapi kita membaur kepada anak muda. Kalau seandainya anak muda tersebut sudah senang kepada orang tuanya, sudah senang kepada ustadznya, sudah senang kepada sepuh setempatnya, maka apapun yang sepuh tersebut lakukan atau perintahkan, apapun yang ustadz tersebut lakukan ataupun perintahkan, maka anak muda tersebut pasti akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya, apa yang diperintahkan oleh sepuhnya, apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Kalau sudah seperti itu, anak mudanya sudah nurut kepada ulamanya, anak mudanya sudah nurut kepada orang tuanya, tinggal mempertahankan anak muda tersebut untuk istiqomah beribadah atau senang ke dalam masjid, menumbuhkan rasa cinta anak muda ke dalam masjid. Hal contohnya seperti apa? Jadikan masjid tersebut menjadi tempat kumpul anak-anak muda. Jadikan masjid tersebut sebagai tempat ngopi anak-anak muda. Jadikan tempat tersebut menjadi tempat sebuah wadah kegiatan apapun yang anak muda lakukan. Sehingga ketika anak muda tersebut sudah tahu masjid ini, oh boleh dipakai tempat ngumpul di masjid. Ketika mengadakan sebuah rapat di masjid,
bahkan ketika ingin istirahat ke masjid. Kalau sudah seperti itu, pasti kemaksiatan itu berkurang. Ketika kemaksiatan itu berkurang, maka ada nilai ibadah yang akan bertambah. Contohnya apa? Ketika seseorang tidur di masjid, maka pahalanya seperti pahala iktikaf. Nilai ibadah bertambah. Sekalipun anak muda tersebut tidak sepenuhnya ngaji di dalam masjid, tetapi setidaknya anak muda tersebut tidak melakukan maksiat di dalam masjid, sehingga di dalam suatu wilayah tersebut kemaksiatan berkurang. Kenapa? Karena tempat tongkrongannya sudah ditinggalkan. Karena anak-anak mudanya sudah cinta ke dalam masjid. Karena anak-anak mudanya semua aktivitasnya ada di dalam masjid. Jadi berawal daripada orang tua yang merangkul dan membaur kepada anak-anak muda. Lalu setelah itu tumpukan rasa cinta anak-anak muda ke dalam masjid dengan cara alihkan semua aktivitas yang ada di luar, ya, yang ada di luar masjid, alihkan ke dalam masjid. Nongkrongnya, tempat ngumpulnya, tempat ngopinya, tempat istirahatnya, itu semua alihkan ke dalam masjid. Mungkin itu. Ya demikian pemirsa, mudah-mudahan apa yang menjadi unek-unek kita selama ini sudah terjawab. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan Pak Susanto? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa channel YouTube saya, ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zaki Al-Farizi mengenai pergaulan muda saat ini yang dampaknya bisa diikuti saran-saran dari beliau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan lupa like and subscribe channel saya dan share ke teman-teman yang lain. Itu aja cukup dari saya. Ya, untuk lebih nikmatnya lagi, hikmahnya lagi acara ini, mari sama-sama kita membacakan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustaz Zaki. Silakan Ustaz. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidan. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbi Rahman Rahim. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa tafassu'ana wa tamim tafsirana wa taqabbal du'ana ya Allah wa taqabbal du'ana ya Allah wa taqabbal du'ana ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wata qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami kepada keburukan setelah hati kami mendapat hidayah darimu ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Wahai engkau yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini di dalam ajaranmu ya Allah. Tetapkanlah hati ini di dalam keistiqomahan untuk beribadah kepadamu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang salih. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang taat beribadah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang selalu taat akan perintahmu serta menjauhi laranganmu. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami
sebagaimana Engkau mengampuni dosa para nabi kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami sebagaimana Engkau mengampuni dosa para nabi kami. Ya Allah, rahmatilah kami sebagaimana Engkau merahmati para nabi kami. Ya Allah, rahmatilah orang tua kami sebagaimana Engkau merahmati para nabi kami. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ya, maka sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tetap di channel YouTube Susanto Harmin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan pencet loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.